Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah masih memberikan kesempatan buat sharing-sharing lagi ya ke teman-teman. Nah, hari ini aku mau cerita pengalaman. Pengalaman ini mungkin kalian juga pernah ngalamin, cuma gak kamu pikir dan gak kamu ingat. Beberapa tahun lalu sebelum kenal yang namanya bisnis hijab dan menikah, saya sempat kerja di salah satu sekolah pramugari swasta di Malang. Nah, di sana alhamdulillah aku tuh bertemu dengan orang-orang yang hebat, dan salah satu temanku ini suatu ketika kita tuh lagi jalan-jalan kayak gitu ya di mall, salah satu mall di Kota Malang. Nah, pada saat itu aku ke toilet dan temanku juga ke toilet. Pas giliran bayar, si petugas toilet itu nggak cepet-cepet ngasih kembaliannya yang kurang 1.000, dan akhirnya temanku nunggu sampai benar-benar uang kembaliannya itu dikembalikan. Pas kita mau pergi, tiba-tiba aja mbaknya bilang kayak gini, uang 1.000 aja nggak ikhlas, yang otomatis kedengeran kan ya sama kita ya, meskipun dia ngomongnya kecil tapi tetap aja kedengeran. Dan akhirnya temanku ini balik nyamperin si petugasnya dan bilang, Mbak, kalau mbaknya memang mau uang 1.000 ini, minta pakai cara yang baik ya. Ini meskipun uang 1.000, ini tetap uang. Kalau seandainya aku nggak ridho ngasih ke mbaknya, ini pasti tetap jadi uang haram. Dan langsung aku speechless, aku langsung kayak, hebat banget dia bisa negur seperti itu kepada si petugasnya tadi. Dari pengalamanku beberapa tahun yang lalu itu, aku benar-benar belajar. Ternyata memang ya, kita dalam kehidupan sehari-hari sering banget ngentengin hal-hal kecil ya, seperti uang koin tadi. Yang sebenarnya kalau seandainya kita membiarkan si mbak tadi atau petugas toilet tadi ngambil uang 1.000 itu meskipun uang koin, secara tidak langsung kita kok memberikan kesempatan kepada si mbak tadi untuk makan uang haram yang mungkin nantinya akan jadi daging dalam tubuhnya. Yang kemudian kalau sudah menjadi daging itu bakalan susah banget ya. Mau dicuci seperti apapun, kalau ada uang haram yang masuk dalam tubuh kita, itu akan menjadi benalu dan menghambat doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ironisnya memang hal seperti ini itu sering terjadi saat kita berbisnis. Mulai dari kembalian yang nggak dikembalikan karena nilainya yang kecil ya, biasanya di pasar-pasar kan seperti itu. Atau kalau nggak di supermarket, mbak uang kembaliannya nggak ada, diganti dengan permen ya. Kalau seandainya orangnya yang diganti permen tadi itu nggak ridho, dia tuh tetap aja uang haram. Ini bukan masalah pelit, bukan masalah seberapa besar uangnya, tapi lebih ke masalah keridoan dan cara transaksinya. Sebagai penjual yang aktivitasnya setiap hari bertransaksi dengan uang, kita jangan sampai rugi 2 kali ya. Udah miskin di dunia, sengsara juga nanti di akhirat. Itu namanya bangkrut kuadrat. Kalau kata guruku, orang kesandung itu pasti karena kerikil, bukan karena gunung. Seringkali yang menjatuhkan kita bukan hal yang besar, tapi justru hal kecil yang kita sepelekan. Ya termasuk tadi cerita uang koin tadi. Kalau urusan transaksi itu memang harus benar-benar jelas akadnya, dan wajib juga hukumnya untuk lebih teliti. Kalau urusannya sama sedekah, sumbangan, dakwah, yang gak usah hitung-hitungan juga gak apa-apa. Kalau ini sih aku setuju. Terkadang orang-orang itu kan mau ngambil enaknya dan gampangnya kayak gitu ya. Udah tahu hidupnya susah tapi tetap aja makan harta haram. Alasannya sih kebanyakan punya prinsip seperti ini, nyari uang haram aja susah apalagi yang halal. Itu kan mindsetnya mereka aja yang salah. Ntar kalau kita ngasih tahu dibilangnya kita sok tahu lah, sok suci, sok benar sendiri, sok ngadi-ngadi gitu ya. Bahkan ada yang bilang kita tuh sok jadi Allah kayak gitu, yang menganggap nggak paham dengan kesusahan orang lain.
Ya udahlah teman-teman, mulai saat ini kita harus benar-benar menjaga diri ya dari uang-uang kecil dan transaksi haram seperti ini, biar nggak jadi penghalang juga buat kita ke depannya. Dan kalau seandainya kamu ketemu dengan orang yang terjebak dengan transaksi dan uang haram seperti ini, entah itu teman, saudara, ataupun orang yang nggak dikenal sekalipun, kalian punya kewajiban untuk ngasih tahu kayak gitu loh teman-teman. Ya meskipun mereka bukan orang yang kita kenal, tapi mereka juga saudara kita. Apalagi kita sesama muslim harus saling mengingatkan. Perkara dia mau ambil saran kita ataupun enggak, itu urusan dia. Yang jelas kita sudah mengingatkan. Cara mengingatkannya juga atau negurnya juga harus dengan bahasa yang baik ya teman-teman. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai mengumpulkan harta yang halal, berkah, dan banyak juga. Amin ya robbal alamin. Ya udah, kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan semangat juga buat teman-teman yang sekarang lagi riadoh W40H ataupun SYA 40H. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.